Kasih dan kemurahan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Sungguh luar biasa, Allah membuat kita senantiasa mengatakan terima kasih, Engkau begitu baik ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami selalu berterima kasih dan bersyukur padamu karena Engkau baik dan Engkau juga memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 11-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita membungkam kepicikan. Ada sebuah ungkapan Toraja, mintu kada den nasang balinna. Artinya, semua ucapan ada balasannya. Saudara, terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata. Begitu mudah berkata-kata, walaupun orang juga tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah yang mengungkapkan yang sebenarnya. Orang Kristen banyak dicemooh dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi. Di lain waktu mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa, pemerintah, dan semua lembaga dalam dunia? Saudara, Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan melakukan kehendak-Nya. Pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang picik. Perbuatan baik dan memuliakan Allah, itulah yang bisa mengalahkan fitnah. Mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah buruk pada diri orang Kristen. Saudara, perbuatan-perbuatan baik
termasuk dalam memenuhi lembaga-lembaga yang ada dalam dunia ini. Tentu saja bukanlah upaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian, tetapi untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan demi memuliakan Allah. Karena itu, hadapilah fitnah dan cemooh dari mereka yang melawan atau menghambatmu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan terus berbuat baik, terus melakukan yang baik. Allah sendiri, saudara, akan membungkam dan menghentikan mereka. Yakinlah, semakin kita melakukan yang baik, yang benar, maka Tuhan ada di pihak kita dan akan terus menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk waktu yang indah yang dapat kami gunakan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin menguatkan kami untuk terus melakukan yang baik dan benar. Apapun yang orang lain katakan tentang kami terus menjalaninya dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan sendiri yang membungkam mereka. Kasih-Mu akan menolong kami untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberkati hidup kami. Karena itu kami percayakan seluruh hidup kami dalam kuasa-Mu. Berkatilah keluarga kami, yang di dalamnya anak-anak kami bertumbuh dengan pertumbuhan fisik. Biarlah selalu sehat, biarlah mereka juga memiliki iman yang kuat. Biarlah anak-anak kami memiliki masa depan dengan pendidikan yang ditekuninya agar boleh berhasil. Biarlah juga Engkau memberkati setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, Engkau dimuliakan dan diagungkan. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati untuk semua orang tua kami dalam masa usia indah. Semoga mereka sehat, kuat, dan bahagia. Kasih-Mu bersama dengan mereka selalu. Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Kuatkan dan sembuhkan mereka. Yang berada dalam pergumulan duka, hiburkan dan hiburkan. Dalam berbagai macam masalah hidup, Tuhan menolong kami agar kami boleh melewatinya dengan tenang, dengan baik, dan kasih-Mu akan selalu membuat kami menyadari bahwa kami pasti menemukan jalan keluar dari pergumulan kami. Begitu juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati mereka. Semoga hidup mereka terjamah dalam kasih-Mu dan terus semangat menghadapi hidup ini. Untuk para pelayan-Mu, baik para majelis gereja, pengurus OIG, dan juga mereka yang memberi diri melayani, Tuhan berkati agar mereka melayani dengan penuh kasih. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, biar pemerintah kami menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Kasih sayang-Mu akan terus nyata agar kami kuat menghadapi hidup ini. Dan Tuhan dengarkan doa kami, karena semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita sekalian untuk teguh dan kuat menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.